Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum tentang tazkiyatun nafs, membersihkan diri, berdasarkan dari Intisari Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, bagaimana telah diseleksi ulang oleh Said Hawa dalam salah satu kitabnya. Di sini disebutkan oleh Imam Ghazali, sesungguhnya jiwa dan hati memerlukan ikatan janji, perjanjian harian, bahkan mungkin janji setiap saat. Karena jika manusia tidak mengikat jiwanya dengan janji harian maupun waktu-waktu demi waktu, ini saya akan mendapati banyak penyimpangan, mungkin banyak hal-hal yang menyebabkan hatinya terganggu hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Imam Ghazali mengambil langkah dalam rangka tazkiyatun nafs ini, yaitu melalui langkah yang disebut musyaratah, kemudian muraqabah, muhasabah, mujahadah, muaqabah, dan mu'atabah. Nah, langkah-langkah inilah yang ditawarkan oleh Imam Ghazali dalam rangka mentazkiyatun nafs, atau dalam bahasa Syekh Nasrul Ulwan disebut dengan jalan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam murabatah ini ada perlu kita kesiapsiagaan. Ya, kesiapsiagaan ini menurut Imam Ghazali memiliki 6 tingkatan. Yang pertama tadi yang disebut dengan musyawarah, artinya penetapan syarat, ya. Penetapan syarat kita, karena sekali lagi bahwa tadi manusia itu ya akan terlibat dengan kondisi yang berhadapan dengan berbagai hambatan, tantangan. Nah, oleh sebab itu Allah telah memberikan kepada kita sebuah sarana dalam rangka untuk mentazkiyatun nafs, untuk membersihkan diri. Ya. Di sini Imam Ghazali menyatakan dalam salah satu surat As-Sam ayat 9 ayat 10 sebutkan, artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang mensucikan jiwa itu, dan sungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Artinya di sini perlunya tazkiyatun nafs, membersihkan diri. Karena sebagaimana sekutu bisa menjadi musuh, kata beliau, dan pesaing yang memanipulasi keuntungan, sehingga perlu terlebih dahulu dibuat sebuah syarat musyawarah, ya, kemudian diawasi, muraqabah, kemudian diaudit, muhasabah, dan tentunya diberi sanksi yang disebut dengan muaqabah, dan tidak lepas juga ada sarana disebut dengan mencela diri, mu'atabah. Nah, ini yang harus dipahami, adanya penetapan jiwa, ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua adalah beliau disebutkan dengan muraqabah. Artinya muraqabah ini ada pengawasan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam beribadah, bahwa bagaimana adanya dalam beribadah ini merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ata'budullaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ini ungkapan dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi dengan adanya pengawasan ini akan kita konsisten dalam beribadah, akan berada dalam relnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Allah, ya.
Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Kemudian selanjutnya yang ketiga, makom yang ketiga menurut Imam Ghazali yang perlu kita perhatikan adalah sebut muhasabah. Artinya mengevaluasi diri, tadi mengaudit, ya, mengaudit apa yang kita perlu persiapkan karena sebuah perintah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan dari tiap diri memperhatikan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah karena Allah mengerti apa yang kamu kerjakan. Nah, mengevaluasi diri ini ada sebuah kewajiban bagi kita dalam rangka memperbaiki amal-amal kita sehingga mereka pribadi-pribadi yang ikhlas dalam beribadah. Dalam salah satu kesempatan katakan dari Maimun bin Barab bahwa ia berkata, seorang hamba tidak termasuk golongan muttaqin sehingga dia menghisab dirinya lebih keras ketimbang muhasabah terhadap mitra usahanya. Sedangkan dua orang mitra usaha saling bermuhasabah setelah bekerja. Ini artinya bahwa sebuah mengevaluasi di muhasabah ini sebuah sangat penting. Arti muhasabah terhadap mitra usaha di sini disebutkan meninjau modal, keuntungan dan kerugian untuk mencari kejelasan apa bertambah atau berkurang. Nah, kita juga bagaimana? Jangan merasa bahwa ibadah kita sudah cukup, tidak pernah mengevaluasi diri dari antara kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Makom yang keempat yang disebut dengan mu'aqobah, menghukum diri atas segala kekurangannya. Ini bahwa setiap kita dalam melakukan kegiatan ibadah ini tentu pasti banyak kekurangannya. Nah, sebab itu atau mungkin karena betapa manusia telah menghisab dirinya yang tadi dibahaskan tadi, ya, tapi tidak terlepas dari kemaksiatan dan melakukan kekurangan-kekurangan. Nah, ini yang perlu mu'aqobah, perlu menghukum diri atas kekurangan dalam rangka apa? Dalam rangka kita melakukan sebuah kebajikan. Abu Talhah ketika hatinya tidak khusyuk, ya, karena memperhatikan seekor burung di kebunnya, lalu dia mensodakohkan kebunnya sebagai kafarat. Ini begitu, ya, begitu menyadari dalam rangka memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keterima adalah makom yang disebut mujahadah, adanya sebuah kesungguhan dalam rangka apa? Bahwa apabila manusia telah menghisab dirinya lalu terlihat telah melakukan maksiat, maka seharusnya dia juga menghukumnya dengan berbagai hukuman yang tentunya untuk membuat jera dirinya dalam rangka memperbaiki dirinya. Bagaimana sahabat Umar bin Khattab menghukum dirinya ketika tertinggal sholat asar berjamaah, maka dia mensodakohkan tanah miliknya yang senilai 200 dirham. Maka kalau 200 dirham kita katakanlah 1 dirham itu 3 gram emas, 100 gram emas, berapa 600 gram emas itu kalau diuangkan? Bermiliar-miliar mungkin. Ini seorang sahabat, ya, seorang sahabat Nabi yang dekat. Bagaimana dengan kita? Tentunya harus lebih waspada lagi. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya makam yang ke-6 disebut dengan mu'atabah, mencela dirinya. Jadi maksud mencela dirinya bahwa adanya karakter suka melakukan atau memerintahkan keburukan, cenderung kepada kejahatan yang ada pada diri kita. Maka kita berupaya dalam rangka bahwa tidak melahirkan sebuah kesombongan dan keangkuhan. Imam Ghazali bersandarkan kepada surat Az-Zariyat ayat 55 yang artinya, dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, inilah 6 makom inilah
kita berupaya dalam rangka tadi mentazkiyatun nafs, membersihkan diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tercapai sebuah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan ini sebuah kewajiban yang harus diusahakan, diupayakan oleh kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu meraih makom-makom tadi dan melahirkan pribadi-pribadi yang tazkiyatun nafs, melahirkan pribadi-pribadi mutakin. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari diri saya sendiri, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.